Ibu Siti Hasanah. Siti, apakah hanya sertifikat saja, Bu? Atau ada syarat-syarat lain, syarat-syarat tertentu untuk diangkat menjadi seorang mediator? Mediasi ini sesungguhnya sifatnya seperti apa sih? Apakah ini terbuka atau tertutup? Bisa disampaikan. Kalau misalkan mediasi ini tidak ditempuh, yang akan didapat implikasinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Cibinong. Jumpa lagi dengan kami, CB Podcast milik Pengadilan Negeri Cibinong. Hari ini kami kedatangan dua orang hakim yang merupakan hakim pengawas bidang mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong. Terima kasih atas kedatangan Ibu Yulinda Tribur Asih Sarjana Hukum Magister Hukum dan Ibu Siti Hasanah. Ibu Siti Suryadi Hasanah Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih atas kedatangannya. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya. Benar sekali, kami di sini berdua sebagai hakim pengawas perdata di Pengadilan Negeri Cibinong, di mana berdasarkan SK penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 10 Juli 2023 kami ditunjuk untuk hakim pengawas mediasi dibantu oleh 3 orang, yaitu Panmut Perdata, Panmut Hukum, dan Panmut Pidana. Hari ini, Bu, kami tertarik untuk membahas mengenai mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong karena ada beberapa pertanyaan. Ketika di Pengadilan Negeri Cibinong ada penggunaan mediator non-hakim yang dikerjasamakan dengan Pengadilan Negeri Cibinong dalam menangani proses mediasi di pengadilan. Namun untuk pencerahan kepada pengguna layanan di Pengadilan Negeri Cibinong khususnya dan umumnya tentu pengguna layanan khususnya bagi para pihak dalam perkara perdata, kita sedikit ingin bincang-bincang dengan Ibu mengenai apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan mediasi. Sesungguhnya apa sih, Bu, yang dimaksud dengan mediasi itu? Jadi mediasi itu merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian apa sih itu mediator? Ya. Mediator itu merupakan hakim atau orang lain yang telah bersertifikat atau memperoleh sertifikat mediator. Apakah hanya sertifikat saja, Bu? Atau ada syarat-syarat lain, syarat-syarat tertentu untuk diangkat menjadi seorang mediator? Sebagaimana dalam Perma 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai seorang mediator harus bersertifikat. Sertifikat mediator adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung sampai dengan saat ini telah memiliki 23 lembaga yang terakreditasi untuk mengeluarkan sertifikat mediator. Salah satunya yaitu Pusat Mediasi Nasional dan Badan Nasional Mediasi Indonesia. Seperti itu, Pak. Yang telah bersertifikat mediasi, di mana setiap hakim maupun orang lain yang telah memiliki sertifikat itu harus bersikap netral dalam melakukan mediasi di antara para pihak. Jadi kita tidak boleh memihak gitu, karena agar para pihak mencapai win-win solution, tidak ada pihak yang kalah, semuanya pihak dimenangkan dengan mediasi tersebut. Apakah ini harus punya gelar sarjana hukum? Kan itu syarat-syaratnya. Apakah dia sarjana hukum? Tidak juga kan, yang penting memiliki sertifikat mediator. Sebagaimana dimaksud di dalam Perma nomor 1 tahun 2014 itu. Nah, sekarang dengan adanya mediasi, Perma nomor 1 tahun 2016 itu tentang proses mediasi di pengadilan. Tentu kita akan bicara mengenai perkara perdata. Apakah seluruh perkara perdata wajib harus menempuh proses mediasi? Sebagaimana dalam Perma bahwa semua perkara perdata wajib menempuh terlebih dahulu proses penyelesaian melalui mediasi, termasuk perlawanan terhadap putusan first step. Kalau Jabatan Perset juga begitu ya, Partai Perset juga semua Partai Perset dan Jabatan Perset kecuali yang proses mediasi tersebut. Kecuali yang dikecualikan oleh ketentuan di dalam Perma, ada perkara-perkara tertentu yang memang tidak bisa dilakukan untuk mediasi. Iya. Nah, oleh karenanya timbul pertanyaan,
Kalau misalkan mediasi ini tidak ditempuh, apa konsekuensinya? Apa akibat hukum yang akan didapat implikasinya nanti? Jadi gini, kalau di dalam Perma 1 2016 itu wajib batal demi hukum putusannya. Iya. Tapi kalau di dalam Perma 1 dulu Perma 1 2008, sekarang Perma 1 2016 itu memang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh Iya. para pihak kecuali yang ditentukan Iya. lain ya. Ya, Apabila tidak dilaksanakan mediasi tersebut, maka misalnya perkara itu banding, Ya. nanti akan dikembalikan untuk dimediasikan lagi di pengadilan negeri. berarti diperintahkan Untuk dengan- membuka kembali mediasi. membuka kembali. Iya. Tentu pengadilan tinggi dalam tingkat banding itu Iya, mengeluarkan betul. putusan selah Betul. untuk memerintahkan lagi kepada tingkat Memerintahkan pertama lagi untuk membuka bermediasi. lagi. Iya. Nah, kalau begitu ini kan tetap mutlak Mutlak. Iya. mutlak harus dilakukan. Nah, Nah, kalau misalkan cuma kan terjadi seperti itu, ini batal demi hukum. yang untuk di Perma nomor 1 2008, tapi dengan sekarang Perma nomor 1 tahun 2016, ketika ini tidak dilampaui, tidak dilaksanakan mediasi di tingkat pertama, Diperintahkan ketika kembali. pada saat ini banding Ya. atau bahkan di tingkat banding juga lewat Iya. di tingkat kasasi, jadi tetap akan diperintahkan kembali. Kembali. Oleh karenanya timbul waktu lagi yang lebih panjang. Kalau begitu, setelah perkara didaftarkan, para pihak hadir pengadilan, baik penggugat maupun tergugat. Nah, langkah awalnya itu kan majelis hakim akan menentukan atau bagaimana prosesnya untuk menunjuk seorang mediator atau para pihak memilih dalam prakteknya seperti apa. Sebagaimana dalam Perma, bahwa para pihak berhak memilih Ya. mediator, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam daftar mediator. Berarti daftar mediator ini untuk hakim, daftar mediator hakim atau mediator lain yang di luar hakim. Daftar mediator itu ada yang dari daftar mediator hakim dan daftar mediator non hakim. Nah, sekarang saya masuk kepada mediator non hakim. Ini lebih menarik karena pada umumnya para pihak itu lebih banyak memilih kepada mediator hakim. Di Pengadilan Negeri Cibinong, bagaimana proses mediator non hakim dalam menangani proses mediasinya dan penunjukannya itu? Di Pengadilan Negeri Cibinong, kami telah menerima beberapa permohonan mediator non hakim yang pada akhirnya kami telah menginventarisir yang Ketua Pengadilan. SK Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Iya. di mana di dalamnya termuat sejumlah 15 orang mediator non hakim yang selanjutnya untuk bekerja sama telah dituangkan di dalam MOU kerjasama mediator non hakim di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara perdata khususnya, para pihak juga dapat memilih mediator non hakim. Itu hak Ya. dari para pihak. Ya, itu hak dari para pihak. Di mana majelis hakim pastinya akan menawarkan apakah para pihak akan memilih mediator non hakim atau mediator hakim. Di mana majelis hakim akan menyampaikan kelebihan-kelebihan dari mediator non hakim yang nantinya sangat membantu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong. Sebagaimana yang Mahkamah Agung sampaikan untuk mewujudkan dan Peradilan Agung, mediasi merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan proses perkara agar proses perkara itu dapat berjalan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebenarnya diadakan kerjasama dengan Ya. mediator non Betul hakim. sekali. Ya. Mengenai penunjukannya kan ada Ya. daftarnya. Ya, betul. Daftar itu merujuk kepada surat keputusan ketua pengadilan. Ya. Berarti di dalam ruang sidang itu sudah ada daftar nama Sudah ada mediatornya. daftarnya. Kalau misalkan para pihak ini walaupun mereka berhak dalam memilih mediator, kalau mereka menyerahkan kepada hakim, apa yang akan dilakukan oleh majelis? Jadi masing-masing mediator hakim maupun mediator non hakim itu ada daftarnya, mediator hakim sendiri, mediator non hakim tersendiri. Kemudian kami juga menjelaskan bahwa mediator hakim itu berdasarkan pasal 8 Permen nomor 1 tahun 2016 itu tidak dipungut biaya, akan tetapi untuk mediator non hakim ya itu ada sejumlah biaya Biaya jasa jasa mereka. atau biaya jasa? Biaya jasa.
dan itu tergantung oleh kesepakatan para pihak dengan mediator non hakim tersebut. Dan kemudian dengan adanya mediator non hakim, maka untuk di Pengadilan Negeri Cibinong yang para pihak itu akan menunjuk mediator hakim atau menunjuk mediator non hakim, itu semuanya diserahkan kepada para pihak. Ya, dengan kami menunjukkan kedua daftar tersebut dan dilihat oleh para pihak di depan meja persidangan yang telah ada daftar mediator hakim maupun mediator non hakim. Nah, kemudian nanti kami serahkan pilihan itu kepada para pihak, apakah akan memilih mediator hakim maupun memilih mediator non hakim. Nah, ketika misalkan memilih mediator non hakim, si A ini tentu akan ditunjuk oleh majelis hakim. Prosedur penunjukannya dengan penetapan. Kalau misalkan sudah penetapan dikeluarkan menunjuk si A sebagai mediator dalam perkara tersebut, berarti proses langsung diserahkan kepada mediator non hakim untuk melaksanakan mediasi. Terhitung sejak penetapan perintah untuk melaksanakan mediasi. Berapa hari itu? Berapa hari Bu proses mediasinya? Proses mediasi itu berlangsung 30 hari kerja pertama. Ya. Kenapa pertama? Karena ada 30 hari kerja kedua perpanjangan untuk mediasi di bisa dalam diperpanjang. Bisa diperpanjang oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Itulah keistimewaan Perma nomor 1 tahun 2016 itu dibanding dengan Perma nomor 1 tahun 2008 yang terdahulu, karena hanya 40 hari kerja yang terdahulu. Yang sekarang ini adalah 30 hari kerja pertama plus 30 hari kerja kedua. Dengan catatan bahwa apabila hendak menuju kepada 30 hari kerja kedua, maka mediator baik hakim maupun non hakim yang ditunjuk oleh para pihak membuat suatu permohonan perpanjangan untuk waktu mediasi. Seperti itu. Proses mediasi ini kan hanya instrumen dalam bagian dari proses hukum acara untuk wajib yang ditempuh. Lalu kalau persidangan kan ada sidang terbuka, kecuali ada sidang tertentu yang tertutup. Lalu bagaimana dengan sifat mediasi? Proses mediasi ini sesungguhnya sifatnya seperti apa sih? Apakah ini terbuka atau tertutup? Bisa disampaikan? Jadi mediasi itu bersifat tertutup dan rahasia, seperti itu. Jadi hanya para pihak yang menempuh upaya mediasi tersebut dengan mediator hakim maupun non hakim. Kemudian tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang disepakati oleh para pihak atau yang disetujui oleh para pihak untuk hadir pada proses mediasi itu, yang ditengarai pihak tersebut yang disetujui oleh para pihak yang bermediasi itu diharapkan bisa membawa pencerahan seperti itu agar tercapai kesepakatan. Dapat mediator non hakim dapat menggali substansi dari akar masalah dari perkara sehingga tercapai proses mediasi yang berhasil lah. Apakah dimungkinkan seperti itu? Ya, dimungkinkan. Di mana mediator non hakim itu dapat melakukan kaukus, di mana nanti hanya dengan para pihak. Apa sih Bu yang dimaksud kaukus itu? Kaukus itu pertemuan sepihak antara pihak antara mediator dengan pihak penggugat. Di mana tergugat? Di iya. Salah satu pihak saja. Salah satu pihak, jadi mediator dengan pihak penggugat ataupun mediator dengan pihak tergugat. Nah, itu yang dimaksud sebetulnya kaukus itu. Sehingga pada saat menyampaikan keinginannya, tentu pada saat itu belum bisa didengar oleh pihak lawan. Jadi agar terakomodir apa sih yang menjadi ganjalan mereka, sehingga kita menemukan titik temu akar permasalahan tersebut. Iya. Nah, kalau begitu berarti di Pengadilan Negeri Cibinong sudah dipersiapkan tempat penyelenggaraan untuk mediasi itu. Alhamdulillah sudah ada. Mengenai ruang mediasi, ruang kaukus, apa itu sudah dipersiapkan? Ya, sudah dipersiapkan di Pengadilan Cibinong, ruang mediasi, ruang kaukus, begitu juga dengan ruang mediator non hakim. Berikut juga peralatannya yang telah dilengkapi. Alhamdulillah sarprasnya sudah lengkap, sarana dan prasarana. Saya lanjut pertanyaannya ya. Nah, misalkan sekarang mediasi, kaukus telah berjalan. Kemudian setelah kaukus ada pertemuan mediasi dengan para pihak. Lalu tercapailah kesepakatan.
konsekuensinya nih, bukan konsekuensinya, tindak lanjut apabila proses mediasi itu tercapai dengan perdamaian. Apa-apa saja yang bisa dimungkinkan ketika tercapai proses mediasi tersebut. Ya. Para pihak dengan dibantu oleh mediator dapat merumuskan kesepakatan-kesepakatan apa saja yang nanti dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang nantinya ditandatangani oleh para pihak dan juga mediatornya, yang kemudian dari mediator kesepakatan perdamaian itu dapat diajukan kepada majelis hakim, yang nantinya majelis hakim dapat mempelajari apakah itu dapat dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian untuk mencabut perkara. Kesepakatan perdamaian untuk mencabut perkara, sehingga tindak lanjut akhirnya majelis hakim tidak mengeluarkan putusan perdamaian. Majelis hakim mengeluarkan penetapan pencabutan. Tetapi berbeda kalau misalkan para pihak menghendaki adanya putusan perdamaian, sehingga dibuat majelis hakim membuat putusan akte vandalisme dalam bentuk putusan tersendiri. Berarti sifatnya putusan akhir. Iya. Selesai perkara. Gitu ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang, bahwa dengan adanya aplikasi WhatsApp, Zoom dan seterusnya, apakah Mahkamah Agung memiliki terobosan untuk mempergunakan mediasi itu misalkan secara elektronik? Ya, telah diterbitkan sebagaimana Perma nomor 3 tahun 2022. Jadi pada saat itu, pada saat masa pandemi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan perma tersebut, di mana kami juga di Pengadilan Negeri Cibinong telah menggunakan mediasi secara elektronik. Salah satunya yaitu menggunakan Zoom, menggunakan Zoom, juga video call oleh para pihak bersama mediatornya. Berarti ada fasilitas tersendiri di Pengadilan Negeri Cibinong. Misalkan mediatornya ini menghendaki para pihak karena satu dan lain hal jauh dan seterusnya, atau ada beberapa alasan tertentu di dalam perma yang menghendaki dilakukan secara jarak jauh, secara virtual, secara Zoom jarak jauh begitu ya, secara elektronik. Alhamdulillah di Pengadilan Cibinong juga telah tersedia dan sarana dan prasarananya untuk menggunakan Zoom, yaitu salah satunya di ruangan mediasi. Di ruangan mediasi terdapat layar televisi untuk mediator gunakan untuk berkomunikasi dengan para pihak yang berada di luar dari Pengadilan Negeri Cibinong. Sehingga diberikan kemudahan pelayanan dari Pengadilan Negeri Cibinong dalam rangka proses mediasi. Nah, dengan adanya sekarang mediator non hakim, khusus mediator non hakim, yang ingin kami dari podcast lebih menyoroti, sejak tadi dari bulan Juni dikeluarkan surat keputusan, kemudian ada perjanjian kerjasamanya. Dapatkah disampaikan berapa tingkat keberhasilan dari proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim? Kalau kami melihat dari data yang masuk kepada kami sebagai hakim pengawas mediasi, dari mulai bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, di mana terlihat sudah sebanyak 36 perkara yang telah menunjuk mediator non hakim, di mana tingkat keberhasilannya itu sangat berhasil menurut kami bersama tim, bahwa sudah ada 6 perkara yang melakukan perdamaian secara keseluruhan dan 4 perkara yang melakukan perdamaian secara sebagian. Jadi kalau dihitung presentasinya yaitu kurang lebih sebanyak 30%. Seperti itu. Jumlahnya 25%. 30%. Kalau kita gabungkan dengan yang mediasi sebagian. Yang berhasil secara menyeluruh yang diakhiri dengan putusan atau kesepakatan pencabutan, dengan yang berhasil sebagian, sehingga dari jumlah yang ditangani oleh mediator non hakim, jika dipersentasekan 30%. Ya. Dari 6 perkara yang berhasil secara keseluruhan itu termasuk dengan dikeluarkannya akta vandalisme dan juga penetapan pencabutan perkara. Seperti itu. Luar biasa pencapaiannya. Sangat luar biasa. Sangat membantu, tentu sangat membantu kepada para hakim yang semula tadinya harus menangani mediasi, tapi sekarang diambil alih oleh mediator non hakim. Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya mediator non hakim karena tingkat keberhasilannya selama 3 bulan ini cukup signifikan. Signifikan. Ya.
Hari ini adalah perjanjian kerjasama. Lalu apakah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaannya dari mediator? Ya, kami melakukan monitoring per 3 bulan. Oh, secara berkala. rutin, secara berkala, di mana kami mendapatkan laporan tersebut Ya. dari koordinator mediator dan hakim di Ya. Pengadilan Negeri Cibinong. Ya. Jadi nanti dari situ kami bisa melihat kinerja dari para mediator dan hakim, apakah dia aktif atau Ya. tidak aktif dalam Ya. kehadiran khususnya seperti Ya. itu. Akhirnya pengadilan kan bisa mengambil sikap Ya. dengan misalkan yang tidak aktif dan seterusnya, atau ya ada hal-hal lain yang menjadi catatan bagi Pengadilan Negeri Cibinong yang akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Kesan-kesan terakhir ya, Nah, selaku hakim pengawas bidang mediator di Pengadilan Negeri Cibinong, khususnya yang menyangkut dengan adanya keberadaan dari mediator non hakim di Pengadilan Negeri Cibinong, apa harapan dari Ibu Hakim Pengawas Bidang? Saya persilahkan Ibu Yulinda dulu. Terima kasih. Harapan saya ke depannya, semoga Pengadilan Negeri Cibinong dengan adanya kerjasama dengan para mediator non hakim dapat lebih ditingkatkan keberhasilannya, agar nanti para pihak, khususnya para pencari keadilan, dapat merasakan tugas mediator non hakim itu benar-benar berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Pertanyaan yang sama untuk Ibu Siti Suryani. Baik, alhamdulillah keberadaan mediator non hakim ini sangat membantu kami majelis hakim, kemudian para justisiabeler atau para pencari keadilan agar lebih terakomodir dalam hal untuk mencapai win-win solution di antara para pihak, karena damai itu indah. Jadi tidak ada pihak yang dikalahkan dalam mediasi, itu semua dimenangkan. Saya ingin menjumpai beberapa mediator. Kalau hari ini saya langsung berkunjung ke ruang mediasi, diberikan izin untuk mengeksplor mediator non hakim yang sedang bertugas pada hari ini. Monggo silahkan. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Ibu Hakim Pengawas Bidang Mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan pada hari ini bermanfaat bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Cibinong. Demikian bincang-bincang kami seputar mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong bersama dengan Hakim Pengawas Bidang Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong. Semoga bermanfaat bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Cibinong. Pengadilan Negeri Cibinong, simpatik.